Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna idhamal jazai ma'a idhamil bala. Fa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum faman kana radiyan falahu ridha wa man kana sakhita falahu sukhta." Atau kama qala hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya ukuran bala, bencana atau musibah itu tergantung besar kecilnya. Kalau misalnya kita melihat bencana gempa saja, maka orang mengukurnya dengan skala Richter. Nah, Rasul sudah mengingatkan kepada kita tentang musibah bencana itu ya. Kebesaran ganjaran pahala atas orang-orang yang mengalami musibah, baik pribadi, keluarga, masyarakat atau bangsa itu. Besarnya ganjaran pahala itu sangat tergantung dengan besarnya musibah. Artinya apa? Semakin besar musibah, semakin besar ujian, semakin besar cobaan, semakin besar penderitaan, maka semakin besar juga ganjaran pahala yang Allah akan berikan, baik kepada pribadinya, keluarganya atau masyarakatnya. Karena tidaklah Allah memberikan bencana musibah itu kecuali, kata Rasulullah, Allah sesungguhnya mencintai hambanya. Kalau Allah mencintai hambanya, maka Allah akan uji hambanya itu dengan berbagai cobaan, ujian, termasuk musibah di dalamnya. Siapa saja yang mereka ridha menerima ujian tadi, buktinya apa? Dalam hadis lain kata Suhaib bin Sinan, ajaba li amril mu'minin, sungguh mengagumkan keadaan orang beriman itu. Inna amro kullu khairan, semua persoalan urusannya itu menjadi kebaikan bagi dirinya. Kalau dia mengalami kesenangan, kenikmatan, dia selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, maka itu baik bagi dirinya. Sebaliknya, kalau dia mendapatkan kemudaratan, itu juga baik kalau dia bersabar. Jadi bagi orang Islam nih Pak, orang beriman nih, semua peristiwa itu mengandung kebaikan. Apakah itu peristiwa yang menyenangkan atau peristiwa yang tidak disenangi. Kembali ke hadis tadi. Jadi kalau dia ridha dengan musibah, ujian, cobaan tadi itu, maka Allah akan meridhainya dan memberikan balasan ganjaran yang berlipat ganda. Karena pada hakikatnya Allah itu memberikan musibah itu karena kecintaan kepada hambanya. Sebaliknya, kalau kita murka, marah dengan musibah, marah dengan ujian, maka Allah juga murka juga. Jadi Allah tidak suka kalau kita tidak bersabar atas musibah itu. Sekalipun mungkin musibah itu, kata Abu Hurairah, sering dialamatkan kepada dirinya, fi nafsihi wa waladihi, kepada anaknya, kepada istrinya, wa mali, atau kepada hartanya itu. Allah akan uji mereka itu. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, tentu saja sebagai manusia Pak, kalau kita mendapatkan musibah, tidak ada makhluk manusia nih Pak yang senang dengan musibah, mesti bersedih, sedih. Jangankan sekelas kita Pak, Nabi Muhammad SAW
ketika menyaksikan anak kandungnya tuh terbaring sakit yang bernama Ibrahim tuh, ya, meneteskan air mata, Pak. Bahkan kata Abdurrahman bin Auf, menangis Rasulullah. Ya. Melihat anaknya kena demam tinggi, wajahnya pucat pasir, lemah, terkulai, tak berdaya tuh. Rasul teteskan air mata, bahkan menangis. Sampai Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, mengapa engkau menangis? Bukankah telah mengajarkan tidak boleh menangis ya Rasulullah? Apa Rasul bilang? Wahai Abdurrahman bin Auf, tangisan air mata ini merupakan rahmat yang Allah berikan kepadaku. Jadi kalau kita bersedih itu Pak, itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak saksikan misalnya peristiwa di Turki yang korbannya mendekati angka 50.000 tuh. Turki dan Suriah itu ya. Sedih, mengerikan Pak melihat korban yang berjatuhan begitu. Ada seorang anak harus berpisah dengan ibu kandungnya. Ada seorang istri berpisah dengan suaminya. Ada orang tua yang berpisah dengan anaknya. Ada anaknya selamat dilindungi dipeluk oleh ayahnya itu. Demi membela anaknya, ayahnya rela tertimpa batu yang besar. Yang penting anak selamat. Itu gambaran Pak. Kalau kita menyaksikan anak kita sakit tuh Pak, anak kita sakit misalnya, itu yang repot bukan cuma anak kita yang sakit, tapi seluruh keluarga terbawa repot. Beda kalau kita sakit, yang capek kita sendiri Pak. Tapi kalau anak kita sakit, maka seluruh keluarga itu terbawa sakit. Ya. Sedih Pak. Kadang-kadang kita berpikir kasihan melihat anak kita sakit tuh Pak. Kita rela kalau bisa Allah berikan penyakit itu berikan kepada ayahnya saja. Ya Rabb, kalau sekiranya aku bisa menggantikan kedudukan sakit anak itu, berikan penyakit itu kepadaku, biarkan anakku sembuh. Sama istri kita pun begitu. Dia rela menggantikan kedudukan anaknya yang sakit itu. Itu pembelaan orang tua pada anak. Bapak bayangkan kalau seluruh masyarakat Turki itu mengalami hal yang sama. Sekalipun sekarang peristiwa bencana itu masih diselidiki Pak. Apakah itu memang bencana alam beneran atau bencana alam yang dibuat oleh musuh-musuh Islam? Ya. Apa namanya istilahnya? HAARP ya, High Frequency Active. Bayangkan Pak. Sekarang nih dunia sudah bisa membuat modul baru, suatu alat yang bisa menghancurkan sebuah daerah yang luas. Bukan dengan senjata seperti peluru, mortir, meriam, tidak. Tapi dengan menaikkan tingkat frekuensi yang tinggi itu. High active frequency itu. Itu bisa porak-poranda semua negara Pak. Termasuk di Turki. Sekalipun gempa skalanya kecil, tapi tingkat kerusakannya besar. Ya. Jadi orang menduga ini bukan karena bencana alam. Yang dimaksudkan seperti dalam hadis Nabi, tapi ini adalah ulah manusia, ya, sekelompok masyarakat atau negara yang memanfaatkan teknologi untuk menghancurkan bangsa lain. Mengerikan Pak. Nah, ini yang harus maksudkan Bapak, bahwa di tangan manusialah kerusakan bumi ini ya, terbukti Pak. Tentu saja kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bencana seperti itu ataupun ulah kelompok masyarakat atau negara-negara lain yang ingin menghancurkan negeri kita nih Pak. Sekalipun begitu Bapak Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Tafsir Al-Manar itu ya, Syekh Al-Jurzani itu, dia cerita tentang kalau ada bencana, musibah, kita tidak boleh memandangnya hanya sekedar fenomena alam biasa saja, ya. Tapi juga kita harus melihat dari kacamata agama. Apa Allah punya maksud dengan memberikan bencana musibah itu? Kata Imam Syafi'i cuma 3 tujuannya tuh Pak. Allah berikan bencana itu. 1 dalam tarqiyatul iman, mengangkat derajat keimanan hamba Allah nih Pak. Allah berikan musibah, apakah pribadi, keluarga atau masyarakat, ya. Itu dalam rangka Allah mengangkat derajat keimanan kita. Allah tinggikan derajat itu. Karena ternyata derajat keimanan kita itu tidak sampai pada tingkat minimal tuh. Ya. Maka agar iman kita ini sampai pada derajat minimal itu, ya, karena amal kita tidak cukup
untuk memenuhi persyaratan itu, Allah berikan musibah, Allah berikan ujian, Allah berikan fitnah. Agar apa? Agar iman kita bisa naik ke level tertinggi itu, ya. Sehingga kita ada derajat orang, termasuk orang-orang yang beriman. Yang kedua, kata beliau, dalam rangka menunjukkan bahwa kita sebetulnya maha lemah, manusia yang sangat tidak mampu, Pak. Maka itu dilarang kita untuk sombong, dilarang, Pak. Tanda kita tidak sanggup mengatasi kesulitan kita sendiri, kita tidak bisa menyelesaikan urusan keluarga, kita tidak sanggup, Pak. Begitu banyak persoalan melanda diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, semua tak sanggup menyelesaikannya kecuali Allah berikan petunjuk. Sudah begitu banyak Allah bantu kita tuh menyelesaikan masalah, sampai kita pun lupa dengan masalah itu. Bukan masalahnya selesai, tapi kita sudah melupakannya masalah itu, dianggap selesai. Itu semuanya atas bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menunjukkan kebesaran dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kata beliau, untuk menumbuhkan kesolehan sosial bagi umat Islam yang lain. Bencana itu mampukah mengetuk kolbu kita, tersentuh ke hati kita yang paling dalam, ya. Tergoreskah perasaan sanubari kita dengan peristiwa itu, bencana itu? Kalau kita tidak tersentuh, tergores misalnya hati kita tuh, ya, maka maknanya memang hati kita sudah berkarat, Pak. Sudah keras, sampai tidak ada benda pun yang bisa menyentuh kalbu kita, tidak tersentuh dengan peristiwa musibah bencana, ya. Maka kata beliau, memang Allah ini punya maksud ingin meningkatkan kesolehan sosial kita. Alih-alih membantu di negara yang terlalu jauh, ya, kali kita dibisarkan dengan jarak yang begitu panjang, ya. Mungkin saudara kita, ya, kerabat kita, tetangga kita, teman kita, rekan-rekan sekampung kita, atau tetangga desa yang masih membutuhkan uluran tangan kita, apa kita masih tersentuh? Kalau itu pun tidak bisa, ada saudara kita menghadapi kesulitan, kita berdiam diri, kita tidak bisa memberikan bantuan, atau tidak bisa memberikan apa-apa, ya, sangat disayangkan. Maknanya hati kita, kalbu kita sekeras baja. Oleh karena itu, peristiwa itu mengingatkan kita agar kalbu kita menjadi lunak. Ceramah ini, pengajian ini, hakikatnya adalah bagaimana menyentuh kalbu kita agar tersentuh tuh, ya. Agar kita kemudian terdorong untuk mengulurkan tangan kita, meningkatkan kesolehan sosial kita, atau setidaknya doa yang bisa kita sampaikan kepada mereka. Kata Rasulullah dalam hadis Abu Hurairah, ya, salah satu da'wat mustajabatun, da'watul walidayhi liwaladihi, da'watul musafir, watul maghlum. Ada 3 doa, ya, yang mustajabah, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Yang pertama, doa orang tua pada anaknya, Pak. Jika anak kita sakit, Pak, ya, anak kita sakit, anak kita mendapatkan musibah, atau anak kita tuh membuat fitnah tuh, naik motor moge keliling kampung misalnya, naik Rubicon keliling kota, ya, atau bahkan mukulin orang tuh, contoh, ya, doakan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabb, moga-moga anak saya diberikan hati yang baik, ya, kesadaran. Doa orang tua pada anak mustajab. Yang kedua, doa musafir tuh, ya, orang yang suka bepergian, ya, musafir, maka doanya mustajab. Kalau misalnya ada musafir datang ke sini itu, ya, minta doakan pada kita semua nih, warga RW 013, Jam Muhajirin, tolong doakan. Doa musafir mustajab. Yang ketiga, da'watul maghlum, doa orang-orang tertindas. Banyak masyarakat
hakikat kita yang tertindas karena peraturan, karena hukum, karena undang-undang, banyak yang tertindas. Maka doa mereka itulah minta pada Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangan pada waktu-waktu yang mustajabah, Allah insya Allah akan kabulkan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini tentu saja mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dijauhkan dari berbagai musibah, bala dan bencana. Itu saja. Billahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.